Tapi yang kita coba ubah ini selalu langsung pengen besar. Justru banyak hal yang perlu kita ubah itu hal-hal kecil di hidup. Salah satu yang bikin orang itu gak sukses atau sulit untuk sukses adalah terbiasa terburu-buru. Orang itu pengennya itu dari 0 ke 100 itu dalam waktu seminggu. Terus orang itu gak mau menapaki tangga satu tangga demi tangga. Pengennya malah langsung loncat. Sebenarnya menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain. Saya dulu harusnya waktu muda udah mulai usaha sih. Saya sekarang udah telat lah, udah tua. Iya betul. Udah umur sekian, gua udah nggak bisa lah kayak anak muda bisa fight. Kan gua ada tanggungan. Gua ada. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita membahas sesuatu yang mungkin akan berefek banget untuk hidup banyak orang. Soal keren ya. Nah, sebenarnya topik ini kemarin pas lagi ngobrol habis itu kepikir juga sih. Ini di hidup ini, maksudnya kita itu sering banget berpikir pengen jadi lebih baik, lalu pengen sukses, pengen apa, ya itu normal aja. Betul. Tapi yang kita coba ubah ini selalu hal yang kayaknya langsung pengen besar, pengen langsung jadi gitu, ya langsung satu step besar. Tapi sebenarnya justru kebalikannya. Betul. Justru banyak hal yang perlu kita ubah itu hal-hal kecil di hidup. Ya kan, hal-hal kecil ini sebenarnya nanti efeknya berubah, baru nanti hidup kita bakal berubah. Betul. Nah, jadi topiknya ini hal kecil akan mengubah hidup kita. Nah, kalau dari pengalaman lu sendiri nih, mungkin pertama, perlu satu hal kecil apa yang bikin hidup, ya lu lihat lah dari banyak orang, yang bikin hidupnya itu susah. Hal kecil yang kayaknya efek banget di hidup dia. Menurut gua itu salah satu yang bikin orang itu gak sukses atau sulit untuk sukses adalah terbiasa terburu-buru. Maksudnya itu orang itu pengennya itu dari 0 ke 100 itu dalam waktu seminggu. Kayak orang itu pengen dari gagal banget pengangguran sampai jadi entrepreneur sukses dalam waktu yang sangat singkat. Terus orang itu gak mau menapaki tangga satu tangga demi tangga. Pengennya malah langsung loncat gitu. Contoh, kalau kita itu pengangguran, nggak ada kerjaan apapun itu, harusnya yang kita mulai itu kalau kita anggap logika itu adalah satu, mulailah dulu, maksudnya nggak nyantai-nyantai aja di rumah, bener nggak? Nggak harus langsung bisa dapat kerja, minimal produktif dulu aja, gitu loh. Ngapain dulu kek? Bantuin temen kek, keluarga atau apa? Betul kek. Kalau bokap kita ada buka toko, kita daripada tidur-tiduran di rumah, mendingan bantuin toko. Warung ya kita bantuin dulu. Betul. Kalaupun itu semua nggak ada, beres-beres rumah pun nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi beban dulu. Nah, tetapi orang pengennya itu beda. Orang pengennya itu maunya langsung sukses. Langsung mulai usaha gede, sukses. Ya ini yang bikin orang itu susah untuk bisa mencapai sesuatu. Jadi nggak mau menapaki prosesnya. Nggak mau mulai dari kecil gitu. Nah ini yang sulit. Kebiasaan terburu-buru. Nah, penangkalnya sebenarnya satu, yaitu selalu lihat dalam 5 tahun, 10 tahun, lu itu bisa ngapain aja. Contoh, kita ngomong nih, ya nggak usah jauh-jauh lah, kita awal YouTube channel kita ini pun sangat-sangat tidak menarik kan, bener nggak? Kita videonya nggak ada, view-nya nggak ada, lemes gitu loh liatnya. Berapa kali kita pengen nyerah juga apa segala macam kan, akhirnya jalan juga sampai sekarang. Tapi konsistensi hal kecil yang ya udah bikin terus. Dan kita juga melihat jangka panjang kan, 5 tahun lagi ini akan jadi seperti apa. Kalau waktu itu kita cuma dari bulan depan mah gak menarik bulan depannya. Bulan depannya 4 kali post di YouTube gitu, bisa dapat apa? View-nya aja nggak nyampe cepet dulu yang mana. Maksudnya hal-hal seperti itu yang orang itu salah kaprah. Orang itu gak mau mulai dari kecil, gak mau mulai dari ini. Nah, bagi kalian atau bagi kita yang masih nganggur, gak ngapa-ngapain mulai dulu dari produktif di rumah. Baru mulai cari kerja. Nah, jangan kayak berpikir bahwa aduh, saya mau mulai bisnis tapi gak ada modal. Kalau gak ada modal, ya cari kerja. Sesimpel itu kan. Sekarang itu kerja itu banyak. Kalau kita punya motor bisa jadi driver, Gojek, Grab atau yang lain-lain gitu kan. Kalau seandainya kita punya kendaraan mobil lebih bagus lagi, bisa jadi gokar, apapun lah itu gitu. Jadi mulai dari hal kecil. Ini kebiasaan terburu-buru ini yang bikin orang sulit. Nah, kalau lu sendiri mah? Dari pengalaman sendiri, sebenarnya menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain. Maksudnya ini juga sesuatu yang menurut gua akan sangat sulit bikin kita bertumbuh. Betul. Karena kita itu selalu lihatnya ke belakang. Kita selalu menyalahkan, wah dulu nih gara-gara, misal
orang tua saya nggak kasih les bahasa Inggris sih, jadi saya nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya sekarang nyari kerja nggak bisa yang bagus-bagus. Bener. Nah itu satu. Apa misal saya bilang dulu saya orang tua gak kasih tahu sih saya sebenarnya harusnya dilesin apa. Saya dilesin nyanyi atau dikasih ke sekolah yang bagusan, jadi saya bisa lebih kenalannya lebih bagus, jadi saya bisa sukses. Karena kenalan saya biasa aja, jadi saya nggak bisa sukses. Maksudnya kita itu selalu nyari sesuatu untuk disalahkan. Akhirnya itu tuh mungkin hal kecil nih, hal sepele nih. Kita pikir ya biasalah, semua orang juga bisa kayak gitu. Tapi ini akan menghantui kalian. Kalian akan sulit bertumbuh dengan kayak gitu. Karena ya selalu lihatnya ke belakang, nggak lihat ke depan, nggak move on dengan masalah yang ada. Nah, seperti misal contoh juga mungkin di kerjaan. Di kerjaan kita ngerasa misalnya udah umur 30-an, 40-an. Saya dulu harusnya waktu muda udah mulai usaha sih. Saya sekarang udah telat lah, udah tua. Iya, betul. Udah umur sekian, gua udah nggak bisa lah kayak anak muda bisa fight. Kan gua ada tanggungan. Gua ada apa? Ya akhirnya ya kalian nggak bisa kemana-mana. Iya. Kalau stay di pemikiran seperti itu. Nah, itu satu hal lah ya menurut kita. Walaupun masih banyak banget. Nah, kalau dari pengalaman lu sendiri, share satu hal kecil yang lu ubah, yang akhirnya bikin diri lu tuh setelah lu ubah itu tuh jadi lebih bagus. Sebenarnya ini satu hal kecil ini hal bagus, sekaligus hal jelek juga. Oke. Jadi ini kontradiksi nih. Jadi dulu itu waktu gua baru lulus kuliah gitu ya, gua itu punya kebiasaan itu trader. Nggak pikir panjang. Nah, gua ubah dong. Gua jadi hati-hati banget. Karena gua pikir dengan trader ini nggak bisa bikin kita sukses. Hal itu membawa ke posisi gua sekarang. Mungkin secara finansial mandiri, apa segala macam gitu. Tetapi justru hal itu juga yang menghambat gua untuk maju ke depan. Aneh kan? Jadi sesuatu yang membawa gua ke sini malah bikin gua terhambat di sini. Jadi gua sekarang nggak terlalu berani ambil resiko, terlalu hati-hati, pikirnya pun terlalu panjang. Jadi lebih pemikir, Pak. Betul. Nah, ini pun gua udah mulai sadari. Jadi ini tuh kayak istilahnya ya, kita tuh menyeberang ke sungai depan, sampannya ini masih gua bawa, padahal udah nyebrang. Nah, kalau gua mau menaiki gunung, gua nggak mungkin bawa sampan, terlalu berat kan. Sedangkan tujuan utama gua di gunung. Nah, sampan ini gua harus bawa. Jadi kebiasaan kecil yang gua harus ubah itu berbeda-beda dengan semua orang. Nah, waktu dulu gua terlalu trader. Akhirnya gua belajar untuk hati-hati. Sekarang gua terlalu hati-hati. Akhirnya gua belajar untuk lebih lihat potensinya daripada risikonya doang. Nah, jadi seperti itu sih. Maksudnya itu hal kecil yang gua rasa gua perlu ubah gitu. Kalau lu sendiri, Mon? Satu hal kecil yang gua ubah bikin hidup gua jauh lebih bagus tuh berhenti membandingkan diri. Tapi membandingkan diri ini, wah dulu sih parah. Waktu dari gua juga gak ngerti ya, apa memang dari dulu orang tua suka bandingin, kayak juga enggak. Tapi entah dari kapan itu suka bandingin diri. Dari temen, wah kok dia bisa ya kayak gini ya. Lalu juga dari zaman kuliah, kok temen bisa bawa motor yang lebih bagus ya. Iya. Apapun lah itu. Maksudnya kebiasaan membandingkan diri ini sangat-sangat menghambat. Betul. Karena gue selalu selalu ngerasa diri gue ini gak oke, gak cukup. Selalu ngerasa diri gue ini kurang. Jadi lihat orang lain lebih berhasil, gue juga jadi minder. Kalau kata guru kami itu, ketidaknyamanan yang paling aneh adalah waktu orang lain sukses, tapi kita yang susah. Iya, betul. Urusannya apa gitu? Orang lain lebih berhasil, tapi kita yang susah. Gak ada merugikan kita. Gak merugikan kita padahal, tapi kita bandingin, wah kok diri gue kurang. Kayak akhirnya ya mengasihani diri sendiri. Betul. Nah ini juga bahaya banget. Jadi ini kalau kalian bisa ubah, bisa overcome ini sih akan bikin hidup kalian pasti beda. Betul. Tapi ini ya mungkin salah satu jalan waktu masih muda lah ya, gua rasa ya. Waktu masih muda kita memang mungkin kepedean apa-apa perlu diasah dulu sih. Sampai akhirnya baru bisa lewatin. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih, Hap. Jadi waktu lu lagi coba ubah, ini kan pasti nggak mudah nih. Banyak tantangan. Waktu kayak tadi lu dari tipe yang nggak mikir jadi pemikir. Nah, lebih hati-hati, lebih teliti. Nah, itu prosesnya itu seperti apa sih? Lalu mungkin juga pesannya untuk orang yang juga ngalamin hal yang sama itu apa? Sebenarnya kesulitan paling sulit itu adalah berpikir kalau kita itu memang seperti itu. Jadi orangnya memang orangnya kayak gitu. Orangnya memang nggak suka kalau ditanya gitu. Betul. Jadi kebiasaan itu adalah
menganggap kebiasaan itu melekat di diri kita, identitas kita seperti itu. Itu yang paling sulit. Contoh, proses untuk ubahnya ini. Betul, dan merasa kebiasaan buruk itu gunanya masih banyak. Oke. Kayak seperti kebiasaan untuk berpikir panjang, kebiasaan untuk maksudnya over analyze lah, terlalu banyak menganalisa apa gitu. Karena lo berpikir bahwa lo bisa sesukses sekarang karena kebiasaan itu. Jadi mau ditinggalnya ini susah banget. Padahal saya tahu betul, kalau saya tetap pegang kebiasaan ini nggak akan membawa saya kemana-mana. Saya stuck di sini gitu. Nah, ini yang sangat sulit untuk diubah. Jadi mempunyai kebiasaan bahwa berpikir ini itu ada gunanya. Dan kita itu memang seperti itu sih kesulitannya dalam mengubah kebiasaan itu ya. Betul. Nah, kalau pesannya kira-kira kalau ada yang ngalamin, berani untuk bilang bahwa ini itu nggak bagus untuk kita. Kebiasaan-kebiasaan jelek. Contoh, kita itu pemarah. Kita itu suka marah. Kita jangan selalu berpikir bahwa kita itu orangnya pemarah. Terus pengennya semua orang maklum kita itu pemarah. Ini sangat-sangat nggak make sense. Tidak ada orang terlahir itu pemarah, tidak ada. Yang ada itu orang terbiasa untuk marah. Nah, kebiasaan ini kan sebenarnya bisa diubah. Tetapi kita udah berpikir bahwa kita itu memang pemarah. Nah, sehingga nggak bisa diubah. Nggak ada yang seperti itu. Dulu juga saya itu pendiam, nggak bisa ngomong. Ya kan kita bisa belajar gitu kan. Maksudnya jangan sampai orang itu harus maklum dengan kita. Kalau kita tahu kebiasaan itu buruk, kenapa nggak kita ubah? Gitu. Nah, seperti itu sih. Ya, kalau dari pengalaman gue sendiri yang tadi bandingin diri, lalu proses ngubahnya, ini bertahun-tahun teman-teman. Jadi nggak langsung hari ini belajar 2 minggu lagi berubah enggak. Ini bertahun-tahun sih. Mungkin kalau di flashback berapa ya, 5-6 tahun lah kali baru, maksudnya prosesnya perubahannya itu lama, tapi worth it untuk diupayakan sampai kita itu berhasil berubah. Jadi memang waktu dulu itu, waktu masih stay kayak suka bandingin apa tuh, sering mikir gitu loh, apa hubungannya ya kayak orang lain berhasil, kitanya yang nggak enak, kita yang susah. Itu kan nggak masuk akal. Kenapa kita harus bandingin diri dengan orang lain? Nah, tapi pelan-pelan itu belajar untuk lihat orang berhasil. Kita itu justru cara pandangnya berbeda. Contohnya maksudnya, kok dia bisa ya, masih muda ya? Kira-kira apa yang bisa gue belajar? Betul. Nah, dan sebenarnya maksudnya ini realitanya. Realitanya itu kondisi orang tuh beda. Benar. Kondisi semua orang itu garing sama. Jadi kita berdua aja ya kondisinya beda. Mau dibandingin kayak gimana? Orang tuanya beda. Tempat besarnya beda. Maksudnya saudara pun kondisinya beda. Kita sama saudara kandung kita pun beda. Kondisi beda, cara pikirnya beda. Skillnya juga beda. Walaupun bertumbuh di kondisi yang kurang lebih sama, tapi tiap orang itu bakal beda. Jadi kita itu unik dengan versi kita aja sebenarnya. Nah, kalau kita bisa melihat seperti itu, kita itu pelan-pelan lebih tidak terbebani dengan pemikiran kita itu tadi. Jadi kalau teman-teman lagi ngalamin suka bandingin diri juga, ya it's okay sih, itu proses loh. Jadi nanti teman-teman coba belajar juga melihat kelebihan diri teman-teman. Lalu kalau ada kekurangan ya wajar, kalian, maksudnya kita itu manusia, jadi pasti ada kekurangan, jadi it's okay gitu untuk hadapi dan terima itu. Ada lagi kira-kira? Itu aja kali ya. Nah, ini hal kecil tapi kayaknya nggak terlalu kecil nih. Iya, kok kayaknya hal besar juga ya. Hal kecil tapi kayaknya hal besar juga. Tapi maksudnya ini proses kita kita belajar. Maksudnya kita juga saling belajar sih. Kita juga dari muda yang sampai sekarang nggak terlalu muda juga sering ngobrol, sering cerita, akhirnya ya sampai sekarang gitu loh. Maksudnya jadi teman-teman boleh juga dong share. Mungkin hal kecil apa yang bikin teman-teman dulu teman-teman terbebani tapi sekarang itu teman-teman udah bisa overcome. Atau mungkin juga sekarang masih banyak yang bergulat di dalam diri yang teman-teman belum bisa overcome, boleh juga share. Mungkin ntar kita bisa bantu share sudut pandang kita juga. Itu aja dari kita. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.